Hai, what's up, apa kabar? Kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita tentang tenses, yaitu Simple Future Tense. Simple Future Tense mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Simple Future Tense umumnya menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Lebih gampangnya kita sebut dengan kata akan. Perhatikan contoh kalimat berikut. I will buy a car. Aku akan membeli sebuah mobil. They are going to go home. Mereka akan pulang. We shall study together. Kita akan belajar bersama. Will artinya adalah akan, going to artinya adalah akan, dan shall artinya juga akan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan will. Will artinya adalah akan. Kalimat dibagi jadi dua, yaitu yang ada kata kerjanya dan yang tidak ada kata kerjanya. Untuk kalimat yang ada kata kerjanya, kalimat positif rumusnya adalah subjek, diikuti will, diikuti verb atau kata kerja. Kalimat negatif rumusnya adalah subjek, diikuti will not, diikuti verb atau kata kerja. Kalimat interrogatif atau tanya rumusnya adalah will, diikuti subjek, diikuti verb atau kata kerja. Dan jawabnya kalau ya, yes, subjek, diikuti will. Dan kalau tidak, no, subjek, diikuti will not. Contohnya adalah mereka akan mengunjungi Tono. They will visit Tono. Mereka tidak akan mengunjungi Tono. They will not visit Tono. Apakah mereka akan mengunjungi Tono? Will they visit Tono? Jawabnya kalau ya, yes, they will. Dan kalau tidak, no, they will not. Contoh kedua adalah Prapto akan membelikanku seekor kambing. Prapto will buy me a goat. Prapto tidak akan membelikanku seekor kambing. Prapto will not buy me a goat. Apakah Prapto akan membelikanku seekor kambing? Will Prapto buy me a goat? Jawabnya, karena Prapto adalah seorang laki-laki dan bisa diganti dengan he, maka jawabnya kalau ya, yes, he will. Dan kalau tidak, no, he will not. Selanjutnya adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek, diikuti will be, diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Kalimat negatif, rumusnya adalah subjek, diikuti will not be, dan diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Kalimat interrogatif atau tanya, rumusnya adalah will, diikuti subjek, diikuti be, diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Dan jawabnya kalau ya, yes, subjek, diikuti will. Dan kalau tidak, no, subjek, diikuti will not. Contohnya adalah mereka akan berada di Jakarta bulan depan. They will be in Jakarta next month. Mereka tidak akan berada di Jakarta bulan depan. They will not be in Jakarta next month. Apakah mereka akan berada di Jakarta bulan depan? Will they be in Jakarta next month? Dan jawabnya kalau ya, yes, they will. Dan kalau tidak, no, they will not. Contoh kedua, dia laki-laki akan bahagia. He will be happy. Dia laki-laki tidak akan bahagia. He will not be happy. Apakah dia laki-laki akan bahagia? Will he be happy? Dan jawabnya kalau ya, yes, he will. Dan kalau tidak, no, he will not. Itu tadi cara pemakaian will dengan kata kerja dan tanpa kata kerja. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu going to, atau bisa disingkat menjadi gonna. Sebelumnya saya jelaskan secara singkat 3 to be yang akan kita pakai. Jika subjeknya adalah I, saya, maka to be-nya adalah am. Jika subjeknya adalah he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, kata ganti benda, dan subjek yang berjumlah 1, maka to be-nya adalah is. Jika subjeknya you, kamu atau kalian, we, kami atau kita, they, mereka, dan subjek yang berjumlah lebih dari 1, maka to be-nya adalah are. Dan going
to juga dibagi menjadi dua, yang ada kata kerjanya dan yang tidak memiliki kata kerja. Kita mulai dengan kalimat yang ada kata kerjanya. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek diikuti to be, yaitu bisa is, am, atau are, diikuti going to, diikuti verb atau kata kerja. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek diikuti to be, diikuti not, diikuti going to, diikuti verb atau kata kerja. Untuk kalimat tanya, rumusnya adalah to be, diikuti subjek, diikuti going to, diikuti verb. Jawabnya kalau ya, yes, subjek diikuti to be, dan kalau tidak, no, subjek diikuti to be, diikuti not. Contohnya adalah Jono akan membuka pintu. Jono is going to open the door. Jono tidak akan membuka pintu. Jono is not going to open the door. Apakah Jono akan membuka pintu? Is Jono going to open the door? Jawabnya, karena Jono kata gantinya bisa diganti dengan he, maka kalau ya, yes, he is. Dan kalau tidak, no, he is not. Contoh yang kedua, kamu akan menolongku. You are going to help me. Kamu tidak akan menolongku. You are not going to help me. Apakah kamu akan menolongku? Are you going to help me? Jawabnya kalau ya, yes, I am. Dan kalau tidak, no, I am not. Selanjutnya masih going to, tapi untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Untuk kalimat positif, rumusnya subjek diikuti to be, diikuti going to be, dan diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Untuk kalimat negatif, rumusnya subjek diikuti to be, diikuti not, diikuti going to be, dan diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Dan untuk kalimat tanya, rumusnya adalah to be diikuti subjek, diikuti going to be, diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Jawabnya adalah yes, diikuti subjek, diikuti to be, atau kalau tidak, no, diikuti subjek, diikuti to be, diikuti not. Contohnya adalah mereka akan dalam bahaya. Bahasa Inggrisnya adalah they are going to be in danger. Mereka tidak akan dalam bahaya. They are not going to be in danger. Apakah mereka akan dalam bahaya? Are they going to be in danger? Jawabnya adalah yes, they are. Dan kalau tidak, no, they are not. Contoh kedua, Jumanto akan tepat waktu. Jumanto is going to be on time. Jumanto tidak akan tepat waktu. Jumanto is not going to be on time. Apakah Jumanto akan tepat waktu? Is Jumanto going to be on time? Jawabnya kalau ya, yes, he is. Atau kalau tidak, no, he is not. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah shall. Dan setahu saya, shall hanya dipakai untuk subjek I, saya, dan we, kita. Sama seperti will dan going to, shall juga dibagi jadi dua, kalimat yang ada kata kerjanya dan kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Kita mulai dengan kalimat yang ada kata kerjanya terlebih dahulu. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek diikuti shall, diikuti verb atau kata kerja. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek diikuti shall not, diikuti verb atau kata kerja. Untuk kalimat tanya atau interrogative, rumusnya adalah shall, diikuti subjek, diikuti verb atau kata kerja. Dan jawabnya kalau ya, yes, subjek, diikuti shall, dan kalau tidak, no, diikuti subjek, diikuti shall, diikuti not. Dan ingat, subjeknya hanya I atau we. Contohnya adalah, aku akan memulai rapat sekarang. I shall start the meeting now. Aku tidak akan memulai rapat sekarang. I shall not start the meeting now. Dan untuk kalimat interrogative atau kalimat tanya, perhatikan. Apakah aku akan memulai rapat sekarang? Shall I start the meeting now? Pertanyaan tersebut kalau dijawab maka yes,
you shall, atau no, you shall not. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, shall hanya dipakai untuk I dan we. Maka sebagai gantinya untuk menjawab kalau ya, yes, please do. Kalau lebih umumnya lagi, yes, please. Dan kalau tidak, no, please don't. Contoh kedua adalah kita akan makan malam di kantor. We shall have dinner at office. Kita tidak akan makan malam di kantor. We shall not have dinner at office. Apakah kita akan makan malam di kantor? Shall we have dinner at office? Jawabnya kalau ya, yes, we shall. Dan kalau tidak, no, we shall not. Dan shall untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya adalah sebagai berikut. Untuk kalimat positif rumusnya, subjek diikuti shall be, diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Untuk kalimat negatif rumusnya, subjek diikuti shall not be, diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Dan untuk interrogatif atau kalimat tanya rumusnya adalah shall diikuti subjek, diikuti be, diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Jawabnya kalau ya, yes, subjek diikuti shall, dan kalau tidak, no, subjek diikuti shall not. Contohnya adalah sebagai berikut. Aku akan terlibat. I shall be involved. Aku tidak akan terlibat. I shall not be involved. Apakah aku akan terlibat? Shall I be involved? Dan untuk jawabannya, yes please. Dan kalau tidak, no please don't. Contoh yang kedua, kita akan terkenal. We shall be famous. Kita tidak akan terkenal. We shall not be famous. Apakah kita akan terkenal? Shall we be famous? Jawabannya, yes we shall. Atau kalau tidak, no we shall not. Selanjutnya akan saya jelaskan kapan kita harus pakai will, going, to, dan shall. Will digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, namun bisa terjadi dan juga tidak. Sedangkan going to digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan dianggap pasti terjadi. Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada seorang ibu mengajak anaknya jalan-jalan. Kemudian si anak melihat seekor anjing dan berusaha menggoda anjing tersebut. Maka si ibu akan bilang, "Don't do it, jangan lakukan itu. The dog will bite you if you do it." Anjing akan menggigitmu kalau kamu melakukannya, maksudnya menggodanya. Dan anjingnya belum tentu akan menggigit si anak itu kan ya. Kemudian setelah beberapa saat si anak masih nekat menggoda anjing tersebut. Dan anjing tersebut mengejar si anak. Kemudian si ibu teriak, "Run, lari! The dog is going to bite you." Anjing tersebut akan menggigitmu. Artinya anjingnya pasti akan menggigit si anak. Nah, bedakan ya. Sedangkan shall fungsinya sama seperti will, cuma dipakai untuk I dan we dan lebih formal dibanding dengan will. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen. Bye bye.